Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam perkuliahan MPC. Materi hari ini adalah tentang multi-stage sampling. Nah, multi-stage sampling atau pengambilan sampel bertahap ini adalah perluasan dari metode cluster ya. Nah, kalau yang materi sebelumnya itu adalah one state cluster. Jadi cluster terpilih, seluruh elemen di dalam cluster terpilih didata. Nah, kalau sekarang itu tidak. Di cluster terpilih, elemennya dipilih lagi. Ya, maka kemudian ada istilahnya PSU ya, Primary Sampling Unit, ada istilahnya SSU atau Secondary Sampling Unit. Dalam hal ini kalau cluster terpilih ya, memilih lagi rumah tangga, maka cluster tersebut adalah Primary Sampling Unit. Kemudian rumah tangganya menjadi secondary sampling unit. Dan ketika sudah sampai di rumah tangga tidak dipilih lagi, maka rumah tangga tersebut disebut sebagai ultimate sampling unit atau elemen terkecil. Elemen terakhir ya. Nah, contohnya untuk yang dua tahap itu Susenas atau Sakernas misalnya, itu adalah pertama kita pilih dulu blok sensus dari seluruh daftar kerangka sampel blok sensus, dipilih blok sensus. Nah, blok sensus terpilih ya, itu kemudian dipilih lagi rumah tangga ya. Ya, jadi hanya rumah tangga di blok sensus terpilih saja yang dilakukan pengambilan sampel. Maka blok sensus itu sebagai unit sampling tahap pertama atau primary sampling unit. Sedangkan rumah tangga itu adalah secondary sampling unit ya. Oke. Sekaligus juga sebagai ultimate sampling unit. Nah, karena nggak memilih lagi, yang terakhir adalah rumah tangga. Kemudian penyediaan kerangka sampel rumah tangga yang dari blok sensus terpilih itu kemudian dilakukan namanya listing untuk supaya up to date. Ya, mengupdate lagi rumah tangga hanya di blok sensus terpilih. Kemudian contoh untuk yang 3 tahap ya, pertama adalah memilih kecamatan ya sebagai klaster pertama ya, kemudian dari kecamatan terpilih dipilih lagi blok sensus sebagai secondary sampling unit ya, kecamatan tadi adalah primary sampling unit, blok sensus adalah secondary sampling unit, berikutnya adalah memilih rumah tangga sebagai ultimate sampling unit. Jadi ini contoh tiga tahap ya. Nah, di Sakernas, Susnas juga 3 tahap ya. Dasar pertimbangan penggunaan metode multi-stage sampling itu yang pertama adalah tidak adanya atau sulitnya menyediakan kerangka sampel sampai unit terkecil, sampai rumah tangga itu sulit. Ya. Ya, kalaupun kita lakukan maka akan memerlukan biaya yang besar, tenaga yang besar dan waktu yang besar ya untuk menyediakan kerangka sampel rumah tangga sehingga bisa dilakukan dengan SRS gitu ya. Nah, ya. Nah, kemudian dengan pengambilan sampel bertahap juga memudahkan pengawasan lapangannya. Dari mulai kabupaten kota, kemudian kecamatan terpilih ya kan gitu ya. Kemudian blok sensus terpilih gitu ya. Nah, itu kan mudah pengawasannya ya, strukturnya jelas gitu. Kemudian dari sisi biaya ya antar responden juga lebih murah dibandingkan kalau menggunakan SRS misalnya. Itu adalah dasar penggunaan multi stage sampling. Kemudian catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah ya dari segi metode sampling gitu ya. Dengan banyaknya sampel yang sama gitu ya, sampelnya sama ya. Maka sampling bertahap itu lebih efisien dibandingkan dengan klaster satu tahap gitu secara metode sampling. Tetapi kurang efisien dibandingkan dengan sampling elemen ya. Sampling elemen ini kurang efisiennya dari sisi variannya mungkin lebih kecil kalau menggunakan SRS gitu ya. Tetapi tadi dari sisi biayanya dia sangat lebih efisien dibandingkan dengan sampling elemen. Tetapi ya dari sisi biaya dia kurang efisien kalau dibandingkan dengan klaster satu tahap. Jadi ada elemen klaster satu tahap, klaster multi stage ya bertahap gitu.
Oke, jadi Anda perlu perhatikan dari sisi mana, dari sisi metode sampling dia yang paling efisien, ya, paling efisien. Tapi kalau dari sisi biaya, klaster satu tahap itu paling efisien, gitu ya. Nah, jadi dalam penggunaan sampling bertahap perlu ada keseimbangan antara penurunan biaya dan kenaikan sampling error atau efisiensi. Jadi ada biaya, ada varians yang perlu dicari titik temunya, gitu ya. Oke. Nah, ini penarikan sampel 2 tahap. Kita 2 tahap dulu, nanti ada 3 tahap juga. Nah, seperti halnya pada sampel klaster 1 tahap, maka banyaknya unit pada tahap pertama itu dapat sama atau dapat beda. Bisa sama atau bisa beda. Ya, sama menggunakan equal, kalau beda menggunakan unequal cluster gitu. Nah, demikian pula banyaknya unit yang harus dipilih pada tahap kedua itu bisa sama atau berbeda, ya. Gitu. Sehingga hal ini mempengaruhi kepada metode estimasi dan notasi, ya. Kalau equal sama unequal gitu. Ya. Nah, kemudian sampling 2 tahap dengan ukuran yang sama. Equal dulu kita bahas ya. Yang ukurannya sama dulu. Ya. Pada metode sampling ini banyaknya unit sampling ya, banyaknya unit pada unit sampling tahap pertama atau PSU cluster adalah sama atau M, tidak MI gitu ya. Demikian pula banyaknya unit yang dipilih pada tahap kedua juga dianggap sama. Jadi memilih blok sensus yang sama untuk blok sensus dengan ukuran blok sensusnya diasumsikan sama. Kemudian di blok sensus terpilih dipilih lagi rumah tangga dengan banyak rumah tangga yang sama, 10 semua misalnya. Ya. Ya. Ini gambarannya. Ya, dari ada 81 klaster misalnya ini blok sensus gitu ya. Ya. Nah, kemudian dipilih lagi 5 blok sensus dari 81 blok sensus. Artinya ada 76 blok sensus yang tidak disentuh gitu ya. Tidak dilakukan updating ya, nggak perlu gitu ya. Kita lakukan updating hanya di 5 blok sensus saja. Untuk mengupdate apa? Elemennya diupdate lagi. Karena kita dari sini setelah ini kita akan pilih elemen. Harus diupdate dulu. Menjadi kerangka sampel yang baru, yang maksudnya bukan baru ya, yang terupdate gitu ya. Nah, kemudian dari masing-masing blok sensus terpilih ya, itu asumsinya tadi ukurannya sama ya, gitu 9 dipilih 2, dari 9 dipilih 2, 9 dipilih 2 semuanya. Ini adalah penarikan sampel 2 tahap dengan ukuran yang sama. Ini gambarannya begini. Ini kalau ada misalnya ada tadi 9 blok sensus dipilih bukan 9 ya. Ada berapa tadi? 81 ya blok sensus, terpilih 5 blok sensus. Nah, kemudian dari 5 blok sensus yang masing-masing isinya ada 9 itu dipilih 2 2 2 2. Gitu ya. Nah, jadi SSU-nya adalah rumah tangga, PSU-nya adalah blok sensus atau klaster. Nah, kemudian desainnya seperti ini. Kalau menggunakan ya SRS WOR baik tahap 1 maupun tahap 2 ya. Jadi desainnya seperti ini. Ini tahap 1 ya, banyaknya populasi N yang kemudian banyaknya ini N cluster. Ya, setiap cluster punya M ukuran M size-nya ya, M elemen. Kemudian diambil ya tahap pertama kan mengambil ini ya, diambil N kecil cluster. Dari N kecil cluster ya. Nah, ini peluang pemilihan sampelnya atau probability selection-nya ya seperti N. Fraksi samplingnya, pembobotnya. Ya, pembobot itu adalah kebalikan dari fraksi sampling. Fraksi sampling itu adalah N kali peluangnya. Nah, ini peluangnya. PI sama dengan per N. Gitu ya. Nah, begini. Nah, ini tahap 1. Selesaikan dulu tahap 1. Nah, kalau sudah selesai, baru kemudian tahap 2. Ya, dipilih dari klaster terpilih itu kemudian diambil lagi
seukuran M kecil, ya rumah tangga ini ya. Nah, maka di yang tahap kedua ya, ini adalah probability selection-nya, ini adalah fraksi samplingnya, kebalikan dari fraksi sampling adalah pembobotnya. Jadi ada dua pembobot ya, N per N dan M per M. Kemudian ya, estimatornya ini yang perlu ya. Ini estimator total ya dan rata-rata estimatornya. Jadi kalau estimator total itu adalah menjumlahkan ya data sampel yang sudah dikalikan dengan pembobot tadi ya, yang W tadi ya, pembobot tadi. Nah ya, nah ini YIC, WIJ-nya adalah ini. Ya, ini tadi dua kali ya kan. Ini adalah yang pertama ya, ini adalah yang kedua ya. Nah, ini dikalikan. Karena ini sama ya, maka bisa menjadi bukan sama artinya tidak ada indeksnya, bisa dikeluarkan dua-duanya. Ya, menjadi ini. Ini adalah penduga total. Ya, kemudian kalau penduga rata-ratanya ya tinggal dibagi dengan NM. N cluster, M elemen gitu ya. Nah, ini itu akan sama dengan ini ya kan? Ya kan? Tinggal ini saja kan. Nah, artinya apa? Jumlah dari seluruh value di sampel ya sampel semua itu dibagi dengan banyaknya klaster terpilih dan banyaknya elemen terpilih. Kalau tadi N-nya berapa? 5, M-nya 2. Nah, ini estimator total itu adalah estimator yang unbiased. Nah, ini untuk bukti unbiased itu saya kira untuk yang kelas yang ini tidak diberikan ya. Tapi Anda bisa lakukan, Anda bisa cari. Silahkan kalau Anda mau mencari ya, karena ini terbatas space-nya gitu ya. Jadi yang kalian ketahui bahwa penduga apa namanya total untuk multi stage ya dengan ukuran yang sama itu unbiased ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian sampling varian. Setelah dapat penduga total, kita dapatkan penduga varian. Ini penduga varian dari total. Ini adalah rumusnya seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Ini kelihatan di sini, ya. Nah, n kuadrat m kuadrat ya. Atau F1 ini fraksi sampling pertama, tahap pertama, ya. Ini fraksi sampling tahap kedua. Ini adalah ragam between cluster. Ini adalah ragam within cluster. Ini tahap kedua kan di dalam cluster. Nah, kalau penduga varian sampling rata-ratanya nanti dibagi dengan n kuadrat per m kuadrat juga. Sehingga tinggal di dalam ini saja. Ini adalah penduga ini adalah varians rata-rata ya. Nah, ini penjelasan dari apa namanya? Varian between varian within. Ini adalah varian between. Ini varian within itu adalah ini ya. Ini kurang ini ya. Ini S kuadrat WI-nya mestinya ada ini ya. Ini double copy ya. Harusnya ada sendiri. Nanti dicari ya, ditambahkan nanti saya tambahkan di keterangan di apa di saat kuliah mungkin ya. Kemudian ini adalah varian between-nya. Oke. Ini adalah rata-rata cluster. Ini adalah rata-rata umum. Ya, rataan apa namanya? Kalau ini rataan per cluster, ya ini adalah rataan cluster gitu. Nah, bukan rataan elemen ya. Kalau rataan elemen adalah D double ya double bar. Terlihat dari rumus di atas bahwa varian tergantung varian karakteristik di antara unit sampling tahap 1 dan unit sampling tahap 2 ini ya. Tergantung dari ini ya. Oke. Baik. Kemudian estimasi sampling variansnya. Karena ini adalah varian samplingnya itu masih berupa S besar, maka kita perlu mencari penduganya. Yaitu adalah menduga ragam between dan ragam within-nya. Nah, ini ragam within-nya ada di sini ya. Tadi tinggal diganti aja notasinya untuk populasinya jadi besar gitu ya, NM besar gitu. Jadi ini sudah ada di sini ya. Ini SWI-nya ada di sini ya. Oke, jadi ini adalah varians estimator varians untuk multi-stage sampling ya. Dengan catatan ukurannya
ukurannya sama ya. Ini gampang ini. Ini adalah SB kuadrat, ini adalah SW kuadrat. Di sini perlu hati-hati ada F1 kali 1 min F2 ya. Ini rumusnya. Oke. Nah, ini tentu ada panjang ini memperoleh rumus ini ya. Langkahnya sangat panjang sekali. Ini adalah varian penduga varian totalnya. Jadi n kuadrat kali varian y bar. Oke. Nah, berikutnya adalah metode sampling 2 tahap menggunakan sama-sama SRS ya. Ya, SRS ya, di tahap pertama memilih klaster secara SRS, berikutnya memilih rumah tangga ya secara SRS juga. Ya, tetapi kemudian ya di sini ukurannya ya klasternya dibuat beda. Ya, ada MI-nya gitu. Nah, ini adalah total populasi pada PSU ke I atau klaster ke I. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian ini adalah parameter totalnya. Intinya adalah menjumlahkan semuanya gitu ya. Dijumlahkan untuk semua klaster dan semua elemen di dalam klaster, tiap klaster kemudian dijumlahkan untuk seluruh klaster. Ya, ini adalah total tiap klaster. Total tiap klaster ditotal lagi untuk semua klaster menjadi total semuanya ya. Ya, ini juga bisa dibuat rumus seperti ini. Ya. MI kali YI bar itu sama dengan YI, kan gitu. Ini adalah rataan populasi ya tiap per PSU. Kemudian ini adalah rataan populasi per SSU. Ya, jadi ada 2 tahap nih, tahap pertama, ini tahap kedua. Baik, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan cara estimasi untuk SRS ya. Dua-duanya SRS. Yaitu ada 3 cara dalam hal ini. Kita hanya akan bahas cara ketiga. Ada cara downward, ada dari bawah ke atas dari tahapan SSU. Downward itu ke bawah ya, arahnya ke bawah berarti dari PSU ke bawah. Ada upward yang arahnya ke atas berarti dari SSU ke atas. Nah, kita dalam hal ini hanya membahas mengenai yang ketiga saja, yaitu adalah from general estimating equation ya. Jadi tidak downward upward tapi secara general. Kemudian di sini adalah mekanismenya ya, mekanismenya. Ini adalah tahap pertama ya. Kemudian ini adalah tahap kedua. Tahap pertama kita akan memilih cluster ya, n cluster dari n cluster. Kemudian ya ini sini kelas ini sama ukurannya beda ya, ukurannya beda. Beda dengan yang tadi ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita ketahui yang pertama tadi, yang kedua tinggal mengikuti saja gitu ya. Hanya saja yang ini itu tidak sama ukurannya. Gitu ya. Sehingga ini FIJ-nya yaitu perkalian ini ya. N per N dikalikan MI per MI ya. Kemudian W-nya ya dibalik saja ya, W-nya dibalik saja. Maka kemudian penduga totalnya itu adalah perkalian dari nilai-nilai value-nya dengan pembobot jadi jumlah semuanya. Itu adalah penduga totalnya. Ya, atau kemudian kalau ditulis seperti ini. Ya. Nah, yang tadi itu bisa dikeluarkan karena tidak ada i-nya, sekarang ada i-nya gitu ya. Jadi nggak bisa dikeluarkan, jadi harus seperti ini. Ya. Nah, di mana unbiased estimator untuk Y ya berdasarkan sampel PSU ke I ya, ini tiap PSU ini ya, pendugaan tiap PSU itu adalah ini. Ya. C 1 sampai N gitu ya. Sampai MI ya gitu ya. Nah, ini WIJ kita ganti dengan ini tadi. Ini adalah pembobot ya. Ya, kemudian ini. Ya, itu adalah tiap
tiap klaster atau tiap PSU ke I. Ya, oke. Nah, sini N-nya dicoret ya, sehingga akan jadi intinya ini yang dipegang ya, ini dipegang. Berikutnya, ya, nah, jika semua PSU atau primary sampling unit itu mempunyai SSU yang sama, ya, misalnya MI sama dengan M, ya, gitu ya, maka unbiased combined unbiased estimator ya adalah ini. Kalau kemudian MI-nya dianggap sama, ya, MI-nya dianggap sama. Jadi ini adalah sebenarnya rata-rata ya, ini adalah rata-rata, ini rata-rata. Ya, oke. Nah, kemudian jika semua PSU mempunyai jumlah SSU yang sama dan jumlah sampel SSU untuk TPSU terpilih juga adalah sama, maka akan kembali ke depan yang di awal tadi ya. Ya, akan menjadi penduga totalnya akan menjadi ini. Jadi yang sama itu di PSU-nya kalau yang ini ya, sama di PSU-nya. Oh, di SSU-nya ya ya. Di SSU-nya yang sama gitu. Nah, kalau ini baik SSU maupun PSU-nya sama. Ya, ini. Nah, kemudian ada suatu teorema ya, jika N PSU ya, primary sampling unit ya, diambil secara SRS WLR dari populasi sebanyak N ya, dan pada tahap kedua diambil sampel sebanyak MI dari MI ya, SSU. Jadi yang kedua secondary sampling unit secara SRS WLR juga ya pada PSU terpilih ya, pada PSU terpilih ya, pada N terpilih ya. Maka estimasi total dan variansinya adalah dirumuskan seperti ini. Ya, gitu. Jadi ini punya klaster dengan size yang tidak sama ya. Oke. Nah, ini Y bar. Ini kalau diurai ya seperti tadi kalau dianggap sama jadi N kali M per M kecil ya sigma dari sigma sigma YIJ. Nah, ini sudah dibuat seperti ini adalah rata-rata tiap klaster. Ini adalah ukuran tiap klaster ya di PSU gitu ya. Tapi ini PSU terpilih saja. Jadi mudah ini mudah. Hanya kita perlu ketahui N besar ya atau banyaknya seluruh blok sensus yang digunakan. Ya, sebagai target populasi di suatu kabupaten atau di mana. Ya. Kemudian ini adalah varians totalnya ya. Jadi seperti ini. Ada ragam between, ada ragam within ya. Ya. Ya ini karena memang menggunakan semacam unequal ya. Unequal. Ini keterangannya untuk YI bar atau rataan per cluster. Ini adalah ragam within cluster, ya within PSU. Ya ini adalah ragam between PSU. Ya sudah ada semua. Ya, oke. Nah, kemudian selain SRS, WOR, SRS, WOR juga ini juga bisa dilakukan desain-desain yang lain gitu ya. Artinya kombinasi two stage-nya itu bisa beragam. Di antaranya nanti ada beberapa yang kita sampaikan. Ini yang kedua ya. Yang kedua itu adalah PPS WR untuk yang pertama, tahap pertama PSU. Kemudian dari blok sensus terpilih diambil secara SRS WR untuk memilih rumah tangga gitu. Gambarannya seperti itu. Ya, jadi tahap pertama di PSU ya memilih klaster secara PPS WR. Yang kedua dari klaster terpilih dipilih secara SRS gitu. Ya. Nah, ini skemanya ya. Nah, ini skema sambalnya. Pada tahap pertama ya PSU indeksnya menggunakan I itu dari N populasi ya N cluster dipilih menjadi N sampel cluster secara PPSWR. Maka peluangnya atau probability selection-nya atau PI-nya itu sama dengan XI per
per X. Kemudian fraksi samplingnya dikalikan N. N kali XI per X. Setelah yang pertama diperoleh, berikutnya adalah tahap kedua, itu memilih elemen dari klaster terpilih. Ya, ini ya ukurannya populasi di klaster terpilih itu MI dipilih ya sebanyak MI kecil. Ya, ini ya. Kemudian ini adalah probability selection-nya seper MI. Ini M besar ya. Artinya adalah seluruh elemen di klaster terpilih. Ya, kita hanya memilih MI ya. Ya, maka kemudian dikalikan dengan fraksi sampelnya akan menjadi MI per MI besar. Nah, kemudian FIJ-nya atau overall sampling fraction. Overall sampling fraction itu perkalian fraksi sampling antar tahap. Jadi FI dikalikan FJ given I, artinya pada I terpilih gitu ya. Jadi syaratnya FI terpilih itu kita kalikan ini ya. Nah, ini kita kalikan ya NXI per X dikalikan MI per MI besar. Nah, ini. Kemudian WIJ dibalik saja ya, dibalik saja. Nah, kemudian estimatornya ya sama dengan yang tadi ya. Sigma sigma WIJ. Sigma sigma WIJ YIJ. Ya, gitu ya. Sama dengan yang tadi sebelumnya ya. Nah, kita masukkan WIJ-nya ke dalam ini. Jadi ini ya, ini sama dengan yang tadi ya. Kita masukkan WIJ-nya yang sebelumnya itu ya, jadi seperti ini. Ya nggak perlu diapalin, yang perlu dipahami adalah konsepnya ya. Konsepnya satu-satu gitu. Ini nggak perlu diapalin, nggak usah kamu apalin Y cap itu sama dengan ini, nggak usah. Tapi kalau ini adalah prinsip, kalau ini prinsipnya. Ya, kita hanya mencari ini saja ya WIJ-nya. Ya. Nah, ini adalah unbiased estimator untuk total karakteristik ya, keseluruhan. Ya, kalau ini per PSU ya, pada PSU ke I, pada klaster ke I gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya masih dipertanyakan ini bisa atau tidak karena ya itu kalau sampelnya besar kemungkinan bisa ya pada klaster terpilih itu bisa diduga. Tapi yang jelas estimatornya itu ini ya. Kecuali dengan strata ya bisa. Ini kan klaster ya. Oke, ya kita ikuti saja YI cap itu adalah ini. X per XI ya, dikalikan MI per MI dikalikan sigma Y YIJ. Ini adalah penduga total di tiap klaster lah kalau kita bilang begitu. Tapi yang estimatornya adalah ini. Kemudian variannya ini ya. Variannya ini di mana kita perlu mencari YI cap tadi ya. Jadi ini itu dicari dalam rangka untuk menghitung varian Y cap ini ya. Y cap dikurangi Y cap-nya. Y cap-nya ini. Jadi ini memang perlu dicari, tapi estimatornya itu adalah sebenarnya ini. Ya, estimator. Tapi ini dalam rangka untuk mencari nanti varians. Ya, cari varians. Oke. Oke. Nah, berikutnya, desain ketiga itu kalau dua-duanya PPS. Kalau dua-duanya PPS, memilih sampel tahap pertama PPS, ya, kemudian sampel tahap kedua dipilih lagi dari sampel yang terpilih di tahap pertama secara PPS juga. Ya, kalau PPS berarti memperhatikan size elemennya. Ini tahap pertama, ya, dari PSU, ya, dari N dipilih N, cara PPS, ini adalah probability selection-nya. Ini adalah fraksi samplingnya. Kemudian tahap kedua, ya, memilih lagi secara PPS, ini adalah probability selection-nya menggunakan Z, ya. Berarti ini auxiliary variable di tahapan SSU, di tahapan rumah tangga. Kali ini adalah auxiliary variable di level cluster atau blok sensus, ya. Gitu. Jadi ini beda antara X sama Z. Beda ini ya.
Beda, kalau ini di tahapan di atasnya, di klasternya, kalau ini di elemennya. Kemudian ya apa namanya, fraksi samplingnya adalah dikalikan MI. Ya. Nah, kemudian overall fraksi samplingnya perkalian FI, FJ given I, kita dikalikan saja ini, ya, dikalikan. Ini dikali ini gitu ya. Ini dikali ini. Menjadi ini. Ya, perkaliannya ya. Kemudian WIC-nya dibalik. Ya. Nah, kemudian penduga estimatornya ya sama dengan yang tadi. Ini ya. Penduga estimatornya ini. Sama, ya. Ini hanya diganti dengan yang sebelumnya tadi. Jadi seperti ini. Ini dihafalin, tidak usah dihafalin. Nggak perlu banyak sekali wajahnya, tapi kalau ini sama ya. Ini sama. Ini nggak perlu dihafalin ya. Tapi perlu dipahami saja itu. Kok rumit begini? Sebenarnya nggak rumit juga kalau kita telusuri dari depan. Nah, ini adalah digunakan nantinya untuk menghitung varians. Estimatornya ini juga. Ya, ini estimatornya, ini variansnya, varian estimatornya ini. Ya, ini. Kita masukkan YI cap-nya ini. Ya, ini hati-hati yang ini X sama Z ya. Ya, ZIC di ZI, di XI, ya tadi X itu di tahapan pertama, Z itu di tahapan kedua. Jadi ini ketemu semua ya. Y cap-nya ini, Y cap-nya ini. Ya. Misalkan ketemu varians. Nah, berikutnya adalah kalau menggunakan stratified ya, desainnya menggunakan stratified. Ya, tapi SRS tahap pertama, yang ke tahap kedua adalah SRS juga. Tapi dengan desain strata. Nah, ya, rancangan penarikan sampel bertahap ini dapat juga dilaksanakan ya dengan menggunakan rancangan strata. Nah, oleh sebab itu, sebelum penarikan sampel dilaksanakan, maka PSU perlu dikelompokkan berdasarkan stratanya. Ya, jadi stratakan dulu, baru PSU dan SSU. Variabel yang digunakan untuk dasar pembentukan strata dapat berupa variabel kuantitatif maupun kategorik ya. Biasa laki-laki perempuan stratanya atau desa kota, elit non elit ya, pantai non pantai dan sebagainya. Ya, misalkan suatu populasi dibagi habis menjadi L strata ya. NH menyatakan banyaknya PSU ya pada strata ke H sehingga jadi sebenarnya ini tuh desain sebelumnya dengan menambah H gitu ya. Ininya apa? Notasinya. Oke, berikutnya MHI itu menyatakan banyaknya PSU dan pada PSU ke I ya dalam strata ke H ya. Oke. Ini anak saya. Mas Husen. Inilah Dek. Umi mana Umi? Ya. Oke. Gimana ini? Kita lanjutkan ya. Tadi ya MHI menyatakan banyaknya SSU pada PSU ke I. Ya, pada PSU ke I dalam strata ke H. Ya, dan berlaku bahwa sigma itu menyatakan banyaknya unit penarikan sampel tahap kedua. Ya, jadi menggunakan apa strata, desain strata dulu. Ya, kemudian yang rancangan desain 1, 2, 3 tadi itu diterapkan. Gitu. Seperti itu ya. Memang dalam hal apa estimatornya ada ya mengikuti cara strata gitu yang sudah pernah dibahas. Nah, kemudian ini gambarannya ya. Gambarannya distratakan dulu ya. Strata 1 ada 4 PSU, ada 3 PSU strata 2 dan strata 3 ada 2. Ya, kemudian dipilih ya. Dipilih sampelnya di sini dipilih itu ya, dipilih baru kemudian elemennya dipilih lagi. Oke. Nah, estimator tak bias bagi total karakteristik Y dalam strata dinyatakan Y cap H ini harusnya ini. Ya.
Ini kalau strata itu memungkinkan estimasi di tiap strata. Ya, jadi estimator tak bias untuk Y dalam strata itu Y cap H, ini harusnya Y cap H. Ya, YHIC itu menyatakan nilai karakteristik Y pada SSU ke J ya dalam PSU ke I dalam strata ke H gitu ya. Oke. Nah, penarikan sampel tahap pertama pada setiap strata menerapkan metode penarikan sampel acak sederhana dengan pemulihan WR yaitu NH dipilih NH kecil. Kemudian berikutnya dari MHI dipilih MHI, M kecil. Ya, secara SRS juga. Nah, ini aturannya ya, ya yang digunakan ya umum di strata seperti ini. Ya, oke. Nah, ini skemanya ini, skemanya. Nih. Setelah dibentuk strata, stratanya udah jadi dulu, ya. Udah jadi duluan. Di kelompok-kelompokan strata. Tiap kelompok strata ada PSU dan ada SSU. Di dalam PSU nanti ada SSU. Ya, oke. Jadi karena tahapnya samplingnya itu 2 tahap. Jadi kalau strata itu semua strata harus disampling ya, harus diambil sampelnya. Ya ini sudah distratakan ini ya. Nah ini di PSU ya dari NH dipilih NH kecil. Secara SWR maka ini adalah probability selection-nya, ini adalah fraksi samplingnya. Berikutnya sama dengan yang tadi ya. Ini menambahkan indeks H strata. Nah, berikutnya adalah mencari estimatornya ini ya. Estimatornya ini. Ini adalah sigma WHIC. Sebenarnya sama ini ya. Sigma WH WHIC kali YHIC sama nih. I 1 sampai NH kemudian C 1 sampai MI H MHI. Nah, ini adalah estimator total tiap strata ada hanya. Y cap H. Ya. Ini varian Y cap H-nya. Jadi varian Y cap H-nya ini butuh Y cap HI. Y cap HI-nya adalah ini. Ya. Oke. Ini kalau total ini dibagi ini ya, itu sama dengan apa ini? Sama dengan kalau mau dibuat itu NH dikalikan MHI ya kan? Dikalikan Y bar HI. Nah, gini Y bar HI. Ini sama dengan penduga total tiap strata ke H ya, PSU ke I di dalam strata ke H. Jadi diselesaikan dulu tiap stratanya, ini strata ke H, ini strata ke H juga. Baru kemudian dihitung secara seluruh keseluruhannya YCAP strata. Itu tinggal kita jumlahkan saja penduga total setiap stratanya dijumlahkan semua. Ya, jadi ini dan varian stratanya dijumlahkan semua. Jadi mudah ya, mudah. Jadi lakukan lakukan skema multistate tiap strata, kemudian untuk penduga keseluruhannya dijumlahkan untuk totalnya. Ya, adapun kalau menggunakan Y bar stratified-nya ya untuk multistate ya 3 Y cap dibagi dengan ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan keseluruhannya. N ya, M. Nah, kalau pakai M bar boleh juga nih ya. Boleh. Tapi ini adalah seluruh populasi. Gitu ya. Varian juga sama nanti. Jadi seper N kuadrat M bar kuadrat ya varian Y cap ST. Itu kalau varian apa? Varian Y bar ST. Seper N kuadrat M bar kuadrat varian Y cap ST. Itu kalau mencari varian rataan estimator varian rata-rata ya
secara keseluruhan. Baik, jadi sebenarnya sambung menyambung ya, ini ya konsepnya. Berikutnya adalah stratified two-stage sampling, ya, di mana menggunakan SRS, dua-duanya SRS. Nah, jika ya, kemudian ini jika total ukuran sampel tahap pertama dialokasikan sebanding terhadap ukuran stratanya, ya, menggunakan sebanding, dan fraksi sampling pada penarikan sampel tahap kedua juga sama, yaitu sebesar K, ya, untuk seluruh unit penarikan sampel tahap pertama, maka akan diperoleh estimator yang tertimbang yang secara otomatis atau self-weighting estimator. Jadi kalau fraksi sampling di tahap kedua itu sama, ya, kemudian N-nya dialokasikan sebanding dengan NH, maka akan membentuk self-weighting estimator, atau tertimbang secara otomatis yang WIC-nya tadi itu. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, ukuran sampel pada penarikan sampel tahap kedua akan bervariasi sebanding terhadap ukuran populasi pada setiap unit penarikan sampel tahap pertama yang terpilih. Jadi kan sebanding dengan N tadi. Ya, suatu rancangan penarikan sampel yang menghasilkan estimator yang tertimbang secara otomatis disebut sebagai rancangan penarikan sampel tertimbang otomatis atau self-weighting design. Jadi N-nya proporsional terhadap N tiap populasi, N populasinya, dan kemudian fraksi samplingnya untuk tahap kedua sama, itu akan menghasilkan self-weighting design. Nah, ini adalah proporsional ya. Ini sampel tiap strategi proporsional, ya, menggunakan proportional allocation. Ya, kemudian ukuran sampel pada penarikan sampel tahap kedua untuk masing-masing unit penarikan sampel tahap pertama yang terpilih adalah ini. Ini fraksi samplingnya ini K, fraksi samplingnya. Di mana fraksi samplingnya itu adalah ini. Ya, oke. K itu sama dengan MHI dibagi M besar HI. Ya, ini kan dikalikan ini aja ya. K itu fraksi sampling ya. Dianggap sama untuk semua SSU-nya. Maka ya akan menjadi seperti ini. Ya, ini sebenarnya wajahnya aja yang berubah. Ini tadi kan mengasumsikan self weighting atau tertimbang otomatis. Di K-nya tadi, K itu adalah sama dengan MHI dibagi dengan MHI. Yang ini dianggap sama untuk semua strata, untuk semua PSU ya. Dianggap sama di K. Kalau dianggap sama ini, kalau ini sama, dibuat sama, maka akan menjadi seperti ini. Ya, gitu. Dan tadi kalau menggunakan proporsional, ya kan proporsional nih, ya kan? Itu kan kita akan dapatkan suatu kondisi di mana, gitu ya, di mana ya N per N atau NH per NH itu akan sama dengan juga N per N sama. Jadi fraksi samplingnya di tahap pertama ini sama, kemudian yang di tahap kedua juga sama, akan menghasilkan penduga yang seperti ini. Ya, ya. Dan estimatornya seperti ini. Baik, berikutnya ini keterangan tinggal diikuti saja. Penerapan rancangan penarikan sampel tertimbang otomatis atau self weighting design ya. Memang menguntungkan bila ditinjau dari aspek pengolahannya lebih cepat, tetapi ditinjau dari aspek lapangannya kurang praktis. Terlebih bila populasi penarikan sampel kedua diperoleh langsung dari lapangan. Memang prakteknya beda. Kalau kita, ya loh, kita anggap sama, ini sebenarnya itu memaksakan ya. Ini kan bisa beda-beda kan gitu ya. Ya. Baik. Berikutnya adalah yang kelima. Itu kalau stratified two state samplingnya PPS SRS. Ya, ini sama dengan multi state-nya di PPS SRS. Ya, kemudian pada desain strata, gitu ya. Ini mengulang saja sebenarnya ya. Ini
Kalau yang tahap pertama tadi apa? PPS ya. Maka peluang eh, peluang terpilihnya sampel itu XHI per XH. PI-nya, probability selection-nya. Ini fraksi samplingnya, ada auxiliary variable-nya. Yang kedua dengan SRS tidak ada auxiliary variable-nya, biasa aja ini SRS. Ini adalah fraksi sampling SRS, ya tahap kedua. Di dalam serata dulu ya, seratakan dulu. Maka kita bisa hitung overall ininya apa? Fraksi samplingnya kita kalikan aja NH itu tadi ya. NH XHI dibagi XH dikalikan dengan MHI dibagi dengan M besar HHI. Kemudian WIJ-nya adalah seper F IJ-nya. Begitu. Ini kalau ada hanya, tentunya ada hanya ini. FHIJ, WHIJ. Ya. Maka ya penduga tiap stratanya penduga totalnya. Atau kalau aslinya adalah sigma ya sigma W H I J Y H I J aslinya begitu ya. I 1 sampai N kecil H J itu 1 sampai M kecil HI ya aslinya. Kita ganti WHIJ dengan yang tadi menjadi seperti ini ya. Kemudian penduga total untuk seluruh strata dijumlahkan ke sini. Ya, kemudian varian stratanya ya dijumlahkan untuk varian stratanya ya. Ya, dijumlah dari varian strata tiap varian tiap strata, varian total tiap strata. Yang ini YHIJ, Y cap HI ya. Y cap HI itu adalah ini ya. Penduga totalnya untuk tiap strata pada PSU ke I. Kemudian ini adalah penduga total di tiap strata. Ini yang ini. Oke. Jadi cari dulu penduga di level stratanya ya. Setelah dapat ini juga variansnya, maka berikutnya adalah mendapatkan penduga pada tahap pada populasinya. Nah, ini tinggal jumlahkan, ini tinggal jumlahkan saja. Oke. Berikutnya adalah apa ini? Rasio estimator pada stratified to sampling. Jadi memang kombinasinya jadi banyak sekali ya. Kombinasinya jadi banyak sekali. Dua tahap tadi, tahap pertama apa, tahap kedua apa, pakai strata atau pakai estimator, rasio dan sebagainya. Nah, misalkan variabel X, variabel Y, variabel X juga merupakan variabel yang diteliti, ya sama-sama yang dua-duanya diteliti, Y dan X-nya diteliti. Kalau PPS tadi kan tidak, X-nya nggak diteliti. Bedanya kalau PPS sama rasio, kalau rasio dua-duanya diteliti. Kalau PPS ini bukan tidak diteliti sebagai variabel tambahan saja. Ini rasio estimatornya, ini varian estimatornya, rasio estimatornya tiap strata. Ini kovariannya, ya ini adalah rasionya tadi. Varian X tiap strata, varian Y total tiap strata. Ini adalah penduga auxiliary variable tiap strata dikuadratkan. Kemudian untuk tahap populasinya di level populasinya ya itu rasio estimatornya adalah ini ya sigma dari sebenarnya adalah WH ya WH ini di rasio estimator di stratified itu adalah sigma dari WH RH WH RH WH adalah NH per N 1 sampai L. Ini adalah rasio estimatornya ya. Kemudian ini varian rasio estimatornya ya. Kemudian ini adalah covariance-nya yang untuk ya mengisi ya yang ini. Ya. Oke. Ini adalah penduga total
pada PSU ke I strata ke H. Atau klaster ke I pada strata ke H. Jadi menumpuk ya. Ini ada stratanya semua. Ya, ini covariance-nya. Baik, sebenarnya agak sulit ya, asal kita pegang apa namanya konsepnya. Nah, ini soal latihan, ya silahkan dikerjakan nih soal latihan ini. Berikutnya adalah three stage sampling. Ya. Kita batasi pada tiga tahap saja. Karena juga kalau diteruskan ada 4 tahap, 5 tahap, tergantung masalahnya gitu. Tapi kalau semakin banyak tahap, makin kurang efisien sebenarnya dibandingkan SRS. Jadi 2 tahap dengan SRS saja variannya masih besar, 2 tahap. 3 tahap besar lagi, ya. 4 tahap besar lagi. Tapi lebih efisien di lapangan itu ya. Secara biaya dia lebih efisien. Nah, penarikan sampel bertahap bisa dikembangkan ke 3 tahap dan seterusnya. Kalau 3 tahap disebut three stage sampling. Ya, 3 tahap itu ada PSU, yang pertama, misalnya apa? Milih kecamatan tadi. SSU yang kedua milih blok sensus tadi. Ini sama-sama klaster ini. Dianggap dua-duanya klaster. Baru kemudian elemen di rumah tangga. Ini elemen jadinya. Terakhir elemen. Ya. Jadi makin banyak tahapan itu secara lapangan makin mudah, tapi secara desain samplingnya makin tidak efisien. Nah, artinya variannya makin besar. Ini contohnya bisa dibaca ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, milih kabupaten kota boleh, ya kecamatan juga boleh. Udah dari kabupaten terpilih milih blok sensus terpilih pilih rumah tangga. Ya. Tahap pertama bisa pakai kombinasi yang tadi yang disebutkan tadi, 2, 3 ya. Kombinasinya jadi lebih banyak lagi ya. Ya, lebih banyak lagi. Berapa? Ya, itu saja kombinasi dari 3 ya, kombinasi dari 3 itu banyak. Oke, dan bukan hanya kombinasi, dia bukan kombinasi, tapi permutasi ya. Permutasi. Ya. Oke. Ini contoh yang diambil adalah yang pertama PPS, yang kedua SRS, yang ketiga SRS sistematik. Ya, sistematik sampling ya, sistematik random sampling. Nih, ya, gambarannya skemanya seperti ini. Jadi PSU-nya ya dari N kabupaten lah gitu ya, dipilih kabupaten terpilih. Jadi dari 514 kabupaten dipilih misalnya 10 kabupaten. Dari 514 kabupaten dipilih 10 kabupaten. Kota. Kemudian dari kabupaten kota dipilih lagi blok sensus. Ya, sebanyak MI. Dipilih lagi 10 blok sensus. 10 kabupaten kota. Dari 10 kabupaten kota banyaknya blok sensus ada berapa? Banyak sekali ya. Dari sini kemudian dipilih tiap kabupaten kota memilih lagi 10 blok sensus. Tiap blok sensus harus dipilih lagi rumah tangga. Bisa 10, bisa 16 dan sebagainya. Ini rumah tangga. Misalnya begitu. Ini adalah LIC. Berarti ini apa ini? Ini adalah banyaknya rumah tangga di blok sensus. Seluruh blok sensus. Seluruh rumah tangga di blok sensus terpilih. Ya. Di blok sensus terpilih di kabupaten terpilih. C. Blok sensus I kabupaten kota. Kalau ini I berarti blok sensus di kabupaten kota terpilih. Kalau ini seluruh kabupaten kota dipilih 10 kabupaten kota. Ini peluangnya PI ya. Bisa PPS, bisa macam-macam ya, bisa SRS juga. Ini ada rumusnya ini. Kalau SRS berarti per N. Ya, kalau PPS itu berarti XI per X gitu ya. Nah, ya, gitu. Ini masih PI itu rumus. Fraksi samplingnya N kali PI. Ya, nah begini.
Kemudian yang kedua PIJ dengan given I artinya I terpilih. Yang ketiga probability-nya adalah PK given I terpilih, J terpilih. Kabupaten terpilih, blok sensus terpilih. Ya, ini fraksi samplingnya. Nah, kemudian overall fraksi samplingnya dikalikan semua ini. Ya, kemudian WI bobotnya adalah kebalikannya. Oke. Nah, ini yang pertama dicoba desainnya adalah semuanya SRS tiga-tiganya, tiga tahapannya semua SRS. Maka fraksi sampling pertamanya N per N, yang kedua adalah M per M, ini kabupaten kota terpilih, ini blok sensus terpilih, ini rumah tangga terpilih. Ya, banyaknya rumah tangga terpilih 10 dibagi dengan 120 misalnya. Itu ya, ini sampel rumah tangga, ini ukuran blok sensus. Ya, jadi saya langsung bilang di sini kabupaten kota, blok sensus dan rumah tangga. Nah, kemudian overall fraksi samplingnya tentu dikalikan semua ya. Dikalikan semua ini. Dikalikan semua. Nah, ini dikalikan semua nih ya, dikalikan semua. Kemudian WIJ-nya dibalik ya. Nah, kemudian Y-cap-nya ya sama ini. Perkalian WIJ, IJK, tapi dijumlahkan untuk semuanya. Ini penduga totalnya. Nah, masukkanlah di sini ya. Kemudian penduga totalnya dibalik nih. Dibalik ya. Cap-nya. Nah, ini kalau M-nya sama. Jadi SRS with equal size dianggap sama. Sama. Ukuran kabupaten kotanya, kabupaten kota membuat blok sensus dengan jumlah blok sensus yang sama, blok sensus membuat rumah tangga dengan rumah tangga yang sama. Itu asumsi yang digunakan. Tapi ini kenyataannya sulit. Kabupaten kota muatan blok sensusnya bisa macam-macam ya. Kenyataannya sulit. Tapi memang untuk yang mudah dari sini dulu. Baru kemudian kalau berbeda dikasih I ya, dikasih indeksnya masing-masing. Ya kan? Kasih indeksnya masing-masing. Dan tadi varians apa tadi? Tadi adalah estimatornya. Jadi ini estimator totalnya, ini estimator rata-ratanya, rata-rata per USU ya, per elemen. Berikutnya adalah variansnya. Sudah ada di sini ya. Ini adalah 1 min F1 varian between yang between apa ini? Ini between PSU. Ini within SSU. Ini within apa ya? USU ya. Jadi kalau 3 tahap itu ada PSU, ada SSU, ada USU. Kalau 3 tahap. Kalau 2 tahap tadi hanya PSU dan SSU. Yang SSU juga juga USU ini sama ini. SSU juga USU. Sekarang kita 3 tahap. Ini adalah USU, ini adalah SSU, ini adalah PSU. Kalau ada 4 tahap, ya ditambahkan lagi. Teruskan aja. F1, F2, F3, 1 min F4 misalnya. Per NML apa gitu ya. NML apa ya, tinggal dicari aja kode yang apa, huruf yang lain ya. Untuk menandainya gitu ya. Sebenarnya adalah notasi untuk menandai saja. Kemudian ini ya varian Y-cap-nya ya, dapat varian rataannya dikalikan. Ini kalau equal ya. Ini SB kuadrat. Jadi ini kabupaten kota terpilih. Ini within kabupaten kota terpilih di blok sensusnya blok sensus terpilih di level rumah tangganya kabupaten kota terpilih, blok sensus terpilih, rumah tangga terpilih. Karena rumah tangga semuanya ada L besar di setiap blok sensus. Belum lagi kalau ini dibuat stratified gitu ya, ada hanya juga nanti itu ya. Hanya. Jadi tapi tidak perlu gusar lah ya. Tidak perlu gusar. Sebenarnya sambung menyambung semua ini. Ini YIJ, ini 1 per L kecil, ya, sigma ini rata-rata apa ini? Rata-rata ya kalau apa? Misalnya pendapatan ya, rata-rata pendapatan
di apa ya ini, di blok sensus terpilih di kabupaten terpilih. Ini, tapi ini bukan estimator ini ya, bukan estimator. Estimatornya itu tadi nih, Y cap sama Y. Ah, ini estimatornya ini. Kalau ini membantu untuk menghitung varian sebenarnya. Ya, Y ibar adalah rata-rata pendapatan di setiap kabupaten kota terpilih. Tapi estimasinya sebenarnya tidak bisa dilakukan di setiap kabupaten kota terpilih, nggak bisa. Beda dengan strata. Jadi, kemudian desain kedua, kalau unequal. Kalau tadi equal, ini unequal. Ya. Misalnya suatu populasi sebanyak NPSU masing-masing memuat MI. Tiap SSU memuat LIJ. Jadi muatannya yang beda. Kabupaten kota memuat blok sensusnya beda-beda. Tergantung besar kecilnya kabupaten kota. Kemudian blok sensus memuat rumah tangganya beda-beda lagi. Jadi ini fraksi sampling tahap pertama. Jadi N kabupaten kota dari seluruh kabupaten kota. Biasa saja ini dianggap sebagai SRS. Yang kedua ini sudah mulai beda. Ya, SSU. Kemudian USU-nya L. Nah, fraksi samplingnya, overall fraksi samplingnya dikalikan semua kan? Kalikan semua akan menjadi ini. Nambahkan indeks I, indeks J, IJ. Dan WIJK, balikannya, dibalik ya. Kemudian penduga totalnya, ini sama ini ya. Kalau ini aja pegang, makan semua, masukkan semua ke sini sesuai dengan indeksnya. Di sini I, di sini J, gitu ya. Jangan ini dikeluarkan ke sini ya. Di dalam J ini, di dalam I lagi, ya, YIJK. Gitu. Yang penting paham cara operasi sigmanya kan. Ya. Berikutnya adalah variannya. Variannya tadi SB, SI kuadrat, ini SIJ kuadrat. Ini adalah pada PSU, ini adalah pada varian within pada SSU, varian within di USU. Nah, ya, gitulah ya. Jadi keterangannya SB kuadrat, SI kuadrat ya, keterangan untuk ini, dan SIJ kuadrat keterangan untuk ini. Oke. Ya, ini keterangannya juga. Ya, makin banyak tahapannya ya makin begini, makin numpuk-numpuk ya. Tapi secara konsep kita sudah pegang. Baik ini untuk latihannya, silahkan dikerjakan ya. Secara berkelompok juga boleh ya, diskusi teman-temannya. Ini contoh konkretnya di BPS ya pada Sakernas 2012 ya. Gimana itu? Ya. Kerangka sampel pemilihan tahap pertama atau PSU-nya adalah Wilcah SP 2010 yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP 2010. Muatan blok sensus dominan nanti pemukiman biasa, ya, pemukiman ada pemukiman kumuh, kemudian informasi daerah sulit atau tidak sulit itu sudah ada di di PSU-nya. Kemudian kerangka sampel pemilihan tahap kedua atau SSU-nya adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih. Wilcah itu bisa kecamatan, bisa kabupaten ya. Kecamatan ini ya, kalau misalkan wilcah ini kecamatan gitu ya. Nah, kemudian dari kecamatan terpilih dipilih blok sensus ya. Nah, kemudian kerangka sampel tahap ketiga atau USU ini PSU tadi itu adalah wilcah atau kecamatan, SSU itu blok sensus, USU itu rumah tangganya. Ya. Oke. Yang dimutakhirkan tentu dari blok sensus terpilih di kecamatan terpilih. Itu dimutakhirkan. Sakernas 2012. Prosedur penarikan sampelnya bisa dibaca sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Bagaimana caranya dia? Ya,
desainnya itu stratified ya, menggunakan stratified three stage sampling, 3 tahap. Sampling 3 tahap dengan strata, dibagi stratanya 2, yaitu strata kota, perkotaan, dan perdesaan. Tiap strata diambil penarikan sampel secara independen. Nah, tahapannya ini seperti ini. Tahap pertama adalah memilih kecamatan dari seluruh kecamatan di setiap strata, cara PPS. Dengan size banyaknya rumah tangga, hasil SP 2010. Ini akan Sakernas 2012. Ya. Banyaknya rumah tangga itu MH. Tahap kedua, memilih 2 blok sensus pada setiap wilca terpilih. Di 2 blok sensus pada wilca terpilih secara PPS dengan size jumlah rumah tangga RPL SP 2010. Ini size-nya jumlah rumah tangga, ini size-nya juga jumlah rumah tangga. Tapi ini jumlah rumah tangga di setiap blok sensus, kali ini jumlah rumah tangga di kecamatan. Ya, itu di X, ini Z. Ya. Selanjutnya dari blok-blok sensus terpilih dialokasikan secara acak untuk Sakernas dan Susnas. Ya. Nah, tahap ketiga adalah memilih rumah tangga dari blok sensus terpilih sebanyak 10 rumah tangga. Jadi menggunakan equal. Bukan equal, menggunakan apa? Equal itu kalau MI-nya yang equal. M sama dengan M. Ini equal. Kalau ini dipilih 10 loh, 10 anggota rumah. 10 elemen di tiap blok sensus terpilih. Ya. Oke. Tuh. Kemudian kalau ini SDKI, contoh SDKI. Ya bisa dibaca sendiri ya sebenarnya ya. Nah, jadi SDKI juga menggunakan stratified three stage sampling. Jadi kenyataannya survei-survei besar itu, Waalaikumsalam warahmatullahi, menggunakan multi stage bahkan sampai 3 tahap karena efisiensi biaya. Meskipun secara variansnya tidak lebih baik dari varians SRS. Tahap 1, memilih NH atau apa ini ya, PSU-nya ya. Kalau di sini 3 tahap. Tahap pertama ya bisa kecamatan ya, kabupaten ini kan kalau SDKI ya. Kabupaten terpilih. Memilih kabupaten. Dan kabupaten dari seluruh kabupaten kota yang sudah distratakan. Ya. Nah, itu di PSU dari kerangka sampel PSU untuk berbagai survei dengan pendekatan rumah tangga bisa Susnas, Sakernas dan sebagainya. Jadi kabupaten kotanya atau pada tahap PSU-nya ini bisa digabung ya, bisa dijadikan satu, beberapa kegiatan survei besar itu jadi satu ya, memilih kabupaten yang sama gitu ya. Bisa juga seperti itu. Sebagai master sampel PSU secara PPS dengan size jumlah anggota rumah tangga. Oh, ini pertama ini milih master sampelnya dulu. Ada master sampel ini di apa? Ini urusan dapurnya metodologi ya. Kalau kita misalnya nggak perlu master juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman master ini ada pertimbangan perawatannya atau perawatannya. Selanjutnya untuk keperluan SDKI, NH dari PSU yang merupakan subsampel dari master terpilih, sampel dipilih secara sistematik dari master sampel PSU. Nah ini gambaran ya apa survei besar ya, gitu ya. Ini SDKI. Kemudian pemilihan sampel PSU untuk daerah perkotaan dan pedesaan dilakukan secara terpisah dalam setiap provinsi. Jadi ini stratanya, ini strata kota, strata desa. Ya. Kemudian tahap kedua memilih blok sensus dari secara PPS dengan jumlah rumah tangga hasil listing SP 2010 ya size-nya. Kalau ini tadi nggak pakai PPS ya, ini pakai sistematik malah justru ini ya. Ya kan? Dari PSU terpilih. Jadi tahap kedua PPS. Tahap pertama sistem SRS gitu ya, sistematik. Tahap kedua adalah PPS. Tahap ketiga adalah sistematik. Ya. Milih 25 rumah tangga. Kalau tadi 10, sekarang 25 rumah tangga. Itu kalau di SDKI. Jadi tergambar ya bagaimana aplikasi
multi-state sampling di survei-survei besar BPS yang seperti itu menggunakan stratified multi-state bahkan stratified three-state sampling ya karena memang lokasi wilayahnya besar ya, Indonesia sangat besar jadi membutuhkan beberapa tahapan penarikan sampel ya karena lebih efisien secara lapangan, lebih mudah secara pengawasan, ya murah biayanya juga. Ya demikian materi kita yang cukup padat ini ya multi-state sampling. Ya semoga bisa diserap, dipahami dan bisa dipelajari, didiskusikan dengan teman-temannya. Ya sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.